Ini kan kalau ditimbang ini kilonya pasti hampir 2 kilo atau 2 kilo ini. Untuk Petani rata-rata paling di 3.000 ini, Pak. 3.000. Nah, itu kan. Kalau gitu. Tergantung grade buahnya kan ada grade A, B, C. Yang membedakannya apa itu? Besar buah. Bu. Oh, besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Prabu Muli, salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan buah-buahan, khususnya nanas. Nanas asal bumi sehingga sepemunyian ini merupakan nanas termanis di Indonesia. Rasa manis yang unik dengan Break 13 memiliki keunggulan yang tak dimiliki oleh nanas di daerah lain. Pada saat ini, luas pertanaman nanas di kota Prabu Muli mencapai lebih kurang 400 hektar yang tersebar di Kecamatan Prabu Muli Timur, Kecamatan Cambai, dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Nanas yang dikembangkan adalah nanas dari jenis Queen dan ditanam dengan pola tumpang sari. Walaupun ada beberapa tempat yang sudah mulai menanam secara monokultur. Untuk penanaman nanas pada pola tanam tumpang sari, tanaman nanas harus ditanam pada lahan baru bersamaan dengan tanaman utama. Kalau di daerah Prabu Muli biasanya tanaman utamanya adalah tanaman karet. Tanaman ini tidak bisa kita susulkan sesudah menanam tanaman yang utama. Mengapa? Karena nanas harus mendapat sinar matahari yang penuh. Tanaman nanas ditanam di antara tanaman karet dengan jarak tanam lebih kurang 50 cm antar tanaman dan 1,2 meter di antara barisan nanas. Sehingga nantinya minimal akan didapat lebih kurang 20.000 rumpun tanaman nanas dalam 1 hektar. Menurut Siska Antoni atau yang biasa dipanggil dengan Ateng, salah seorang petani nanas dan salah seorang pengusaha nanas di kota Prabu Muli yang berada di Kelurahan Karangjaya dan sampai saat ini sudah memiliki lebih kurang 30 hektar kebun nanas. Ia telah memulai usaha nanas ini semenjak tahun 1990 dan sejauh ini sudah sangat menjanjikan. Ateng menambahkan bahwa untuk harga nanas grade A ia jual seharga 3.000 sampai 3.500 dan grade B dimulai dari harga 2.500 sampai 3.000 dan grade C dijual seharga 1.500 sampai 2.000 per buah. Buah-buah nanas ini dipanen dalam keadaan tua, bukan dalam keadaan sudah menguning. Mengapa? Karena biasanya nanas-nanas yang dipanen ini akan dikirim ke daerah luar, khususnya keluar daerah Sumatera. Kalau 1 hektar ini berapa ton hasilnya, Pak? Atau berapa biji? Oh, kalau 1 hektar kalau biasa petani tanam itu 20.000 rumpun. Untuk buah yang dihasilkan? Untuk yang dibuah dihasilkan sudah pasti 20.000, sudah pasti di angka 20.000 buah. Kalau tonase
kilokan aja. Jadi satu buah itu estimasinya 2 kilo. Iya 2 kilo 2 kilo kali 20.000. Jadi sekitar berapa tuh? itu sudah dipastikan kalau pasti 25 ton. Tapi kalau misalnya ini tergantung semacam kita perawatan ini sampai 40 ton. 40 ton. Nah, Kita ambil normal kan, estimasi per buah 2 kilo. ini kan kalau ditimbang ini kilonya pasti hampir 2 kilo atau 2 kilo ini. Untuk sekarang ini harganya kita jual satuan atau per kilo? Kalau rata-rata sekarang ini satuan, Pak. Berapa satuannya? Nah, kalau kita tingkat petani rata-rata paling di 3.000 ini, Pak. 3.000. Nah, tergantung grade buahnya kan ada grade A, B, C. Yang membedakannya apa itu? Besar buah. Oh, besar. Kalau Sumbaksel, Martapura, Lahat, Batu Raja, Palembang, Pasar Jakabaring. Kalau keluar Jati Barang, Kramat Jati, pasarnya ya. Pasar induk, pasar induk. Pasar Rau, Serang, yang biasa. Ya tapi yang jelas pastinya pasar ini Kramat Jati Jakarta. Ini berapa bulan sekali kita panen? Kalau kita ini misalnya panen, biasanya dari awal tanam itu sampai kita panen, sampai saat ini kita panen, itu memakan waktu kurang lebih 15 bulan. Tapi tergantung perawatan. Kalau perawatan kita semacam ini nggak sampai 15 bulan, itu sudah menuai hasil. Bisa berapa kali produksi ini sekali tanam? Kalau sekali tanam tergantung perawatan, Pak. Kalau misalnya ini panen, kita rawat ulang, kita rawat lagi, 6 bulan kemudian bisa panen lagi. Sampai Misalnya bagus, itu kadang petani itu jenuh merawat. Dia patokannya ini, yang jelas ini patokan karet. ini karet. Bang Sari tadi. Kalau karet nutup sudah dia mulai ninggal ke Keunggulan nanas kita lah, nanas Prabu Muli. Kalau selama ini nanas kita nih dijual kemana nih, Pak? Kalau selama ini kan kita kan pasar tradisional. Pasar yang kita masuk itu pasar tradisional, bukan semacam perusahaan. Kayaknya kita perusahaan ya. Ya, pengennya kita ada perusahaan yang ikut menyerap buah nanas dari Prabu Muli ini. Kak, ini jelang puasa ini Kak, ada peningkatan nggak? Kalau menjelang puasa ya pasar meningkat dari awal kita masuk kemarin bulan Ruah ya. Dari awal bulan Ruah itu mulai diorder sampai sekarang. Ada peningkatan berapa besar Kak? Peningkatan lebih kurang itu 40 sampai 50% Dari biasanya. dari biasa bulan-bulan belakang yang tidak ini, yang bukan semacam bulan-bulan apa ini ya, bulan arwah ini ya. Bulan Ruah sama bulan ini puasa pasti meningkat. Dengan harga yang ada sekarang ini lebih kurang Rp3.000 per buah nanas. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam 1 hektar kita bisa menghasilkan lebih kurang 20.000 buah nanas. Artinya petani akan memperoleh lebih kurang 60 juta rupiah. Dan ini artinya bahwa mengusahakan tanaman nanas adalah sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi para petani. Demikianlah konten kali ini, semoga dapat menghibur dan memberikan manfaat untuk kita semua. Bang Yarta kembali mengingatkan, untuk sahabat semua yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, jangan lupa untuk tekan like, share, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalam, salam tani.